Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Setelah buron sepekan lebih, pembunuh sopir taksi online di Purbalingga akhirnya ditangkap. Rugikan negara hingga 100 triliun rupiah, Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung tindak pengoplos beras premium. Saya ajak Anda ke Kudus, di sana ada warung makan yang sajikan ikan bakar dengan sambal sate. Nelayan di pantai selatan Purworejo kembali menggelar merti dusun atau larung sesaji. Namun dalam perayaan tradisi tahunan ini, isi tumpeng dan gunungan sudah ludes direbut warga padahal belum dilarung ke laut. Nah loh, kok udah diambil? Yah, jadi rebutan kan? Padahal seharusnya puluhan tumpeng ini terlebih dulu dilarung ke laut barulah direbut warga. Cuma saking tidak sabarnya, habislah sudah isi tumpeng yang dibawa para nelayan. Agenda tahunan warga Pantai Selatan Purworejo ini memang selalu dinanti warga. Merti dusun atau larung sesaji ini selalu mencuri perhatian antusias warga sekitar. Bagi mereka mendapat isian tumpeng dan gunungan bisa membawa berkah. Susah nggak tadi? Ya lumayan, jatuh juga. Jatuh. Sering ikut acara ini, Bu? 2 tahun ini. 2 tahun ini ya? Harapannya Ibu dengan kegiatan ini seperti apa, Bu? Ya mendapat berkahnya. Dari tradisi tahunan ini ada 40 tumpeng dan 2 gunungan yang diarak, didoakan dan dilarung. Warga di Pantai Selatan, Jatimalang, Purworejo ini mayoritas bekerja sebagai nelayan. Kepala Desa Jatimalang mengatakan tradisi sedekah laut dipercaya bisa menjauhkan mereka dari mara bahaya. Khususnya tujuannya adalah bentuk rasa syukur di tahun 2025. Perolehan dari yang jadi nelayannya, terdiri dari kelompok nelayan Jati Samudra. Isinya adalah bentuk perahu berkali layur dikasih prosesnya nanti diarah dari sini itu dilarang ke laut, bagian nanti direbutkan oleh pengunjung. Dari tahun ke tahun, merti dusun ini semakin meriah tak hanya untuk warga sekitar tetapi juga warga di luar Purworejo seperti Magelang, Yogyakarta, dan Banyumas. Mereka beramai-ramai ke sini untuk memeriahkan tradisi tahunan para nelayan Desa Jatimalang. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Sudah pernah belum makan ikan bakar dicocol dengan sambal sate? Jika belum pernah, datang aja ke Desa Wonosoco Kudus sebab terdapat warung dengan menu andalan ikan bakarnya. Selain dapat memanjakan lidah, di warung ikan bakar tersebut pengunjung juga dapat memanjakan mata dengan pemandangan yang asri. Aroma ikan bakar begitu menyengat. Aroma yang menggugah selera itu ternyata berasal dari dapur sebuah rumah makan yang berada di area persawahan Desa Wonosoco, Undaan, Kudus. Ikan bakar ternyata menjadi menu andalan di sini. Apalagi ikan yang disajikan seperti ikan gurame ataupun ikan nila langsung ditangkap dari kolam sehingga masih segar. Berbeda dengan olahan ikan bakar lain, setelah ditangkap dan dibersihkan, ikan air tawar itu langsung dibakar dengan bumbu rempah. Apalagi ditambah dengan racikan sambal sate yang terbuat dari cabai rawit merah, bawang merah, tomat, dan kecap manis. Langsung dibakar, ya tanpa digoreng. Dibakar langsung dikasih oles bumbunya itu. Pakai bumbu apa itu, Bu? Pakai bumbu rempah-rempah. Ikan bakar ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, apalagi jika dipadukan dengan bumbu sate, menambah cita rasa tersendiri. Lokasi warung makan yang terletak di persawahan dan asri menjadi daya tarik pembeli. Sambil makan, mereka bisa melihat pemandangan. Manis, bumbunya juga enak. Yang berbeda dengan ikan bakar yang lainnya apa sih di sini? Kalau di sini
rasanya enak, terus tempatnya juga lebih asri karena dekat sama pegunungan. Terus itu ikannya langsung dibakar fresh, terus sambalnya juga pakai sambal sate, jadi berbeda sama yang biasanya. Pada hari biasa, kedai ini dapat menjual 15 hingga 20 kg ikan. Tetapi pada hari libur mereka mampu membuat 60 kg ikan. Hari ramai sampai 50 sampai 60 kilo. Kilo. Ya. Kalau hari biasa-biasa sampai 20 apa 15 kilo. Racikan bumbu rempah rahasia dan sambal sate membuat warung ini tidak pernah sepi pelanggan. Untuk mencicipi 3 ekor ikan dengan berat 1 kg, pembeli cukup membayar Rp78.000. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Siapa di sini yang nggak suka dengan yang gratis? Tentu suka dong. Nah, kalau lagi di kota Semarang, coba deh datang ke warung soto yang satu ini. Soalnya mereka menggratiskan 800 porsi sotonya tanpa syarat apapun. Namun, soto gratis ini cuma di hari tertentu saja. Hari masih pagi, tetapi antrean sudah terlihat. Bukan bagi-bagi sembako, tetapi bagi-bagi gratis soto. Setiap Selasa, warung soto di Ngalian Kota Semarang ini selalu berbagi berkah. Mereka menggratiskan dagangannya bagi siapapun yang lewat dan mampir. Bagi pemilik warung, bagi-bagi soto gratis adalah bentuk kebaikan bagi sesama. Silayur ini buka Selasa berkah itu untuk kebaikan untuk semua orang yang lewat jalur Silayur ini, daerah Ngalian, dan tidak dipungkiri untuk siapapun yang mau mencicipi soto Silayur. Berarti untuk semua kalangan, ojol, kemudian mahasiswa, masyarakat gratis ini ya Pak ya? Untuk semuanya gratis, dari ojol, dari pengguna jalan, semuanya kalau ingin merasakan semuanya gratis. Di satu paket soto, minuman, gorengan sama kerupuk gratis semua. Tidak ada yang bayar sama sekali. Ini sudah berjalan sekitar setengah tahunan ini. Setengah tahun ya? Jalan setengah tahun. Yap, tak cuma soto yang gratis, tambahan seperti kerupuk, gorengan, dan minuman juga gratis. Tak heran jika setiap Selasa warga tak pernah absen datang. Seperti Titik Nur Halimah, ia dan keluarganya rutin datang setiap Selasa bukan cuma ingin dapat soto gratis, tetapi karena rasa sotonya juga enak. Dari Selasa berarti ya? Kalau Ibu rutin kesini kalau Selasa? Datang sama siapa aja ini Bu? Sama anak-anak. Bertiga ya? Rasanya gimana Bu sotonya? Rasanya mantap. Mantap ya Bu ya? Kemudian berarti ini gorengan juga, minumnya juga gratis ini ya? Iya, gorengan, es gratis. Membantu gak sih Bu ini Bu setiap Selasa? Membantu sekali, sangat bermanfaat. Terus Ya. ditambah lagi. Ditambah lagi ya? Untuk porsinya sendiri gimana? Banyak apa gimana? Banyak ini. Banyak ya Bu ya? Pemilik warung selalu menyiapkan 800 porsi soto gratis tiap Selasa. Tingginya antusias warga membuat soto yang disiapkan ini sudah ludes dalam waktu kurang dari 6 jam. Bagi Anda yang penasaran, bisa datang dan mampir ke warung soto ini. Namun perlu diingat, kalau datang di luar hari Selasa harus bayar ya. Harga per porsinya Rp10.000 hingga Rp12.000 tergantung ukuran mangkuk. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi selanjutnya masih soal makanan. Puluhan ibu-ibu di Klaten mengikuti Lomba Inovasi Olahan Pangan Nasional. Lomba itu sebagai ajang mengangkat potensi pangan lokal sekaligus sebagai upaya meningkatkan nafsu makan anak. Beragam kreasi makanan dipamerkan. Ada sempol, risol, ubi serut kukus, dan masih banyak lagi. Ternyata makanan ini sengaja dibuat oleh puluhan ibu-ibu untuk diperlombakan dalam Lomba Inovasi Olahan Pangan Nasional yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Klaten. Pada lomba ini menu makanan yang disajikan cukup menyehatkan dan bergizi. Salah satunya pol peyur atau sempol tempe sayur. Salah satu peserta lomba bernama Partima sengaja mengolah tempe, sayur, dan telur ayam menjadi sempol untuk menambah nafsu makan anak-anak. Karena menurut Partimah, mayoritas anak-anak tidak suka dengan sayur. Karena kan anak-anak sering
nggak suka sayur, maunya yang instan. Makanya kita bikin tempe, bagaimana kita mengkreasikan sayur itu masuk dalam protein nabati. Makanya tempe kita bikin kreasi dengan begitu unik, biar anak-anak juga bisa untuk berselera untuk memakannya. Di situ ada tempe, tambah sayur-sayuran. Lomba ini diikuti oleh 26 tim dari berbagai wilayah di Klaten. Tujuannya untuk mengangkat keanekaragaman potensi bahan pangan lokal. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.